Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu beberapa hari ini ada peristiwa-peristiwa demo yang terjadi. Dan menurut beberapa orang disebabkan juga karena ada beberapa perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Tapi disinilah kita juga belajar bagaimana dalam kita berkata-kata. Ada satu falsafah Jawa juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana seringkali kita dengar ojo dumeh. Dan ini menjadi tema kita pagi hari ini Bapak Ibu. Falsafah Jawa ojo dumeh ini artinya jangan mentang-mentang atau jangan sombong. Falsafah ini mengingatkan seseorang untuk selalu rendah hati dan tidak angkuh atas kekuasaan, kekayaan, kedudukan atau kelebihan yang dimiliki. Karena kita tahu kehidupan ini berputar dan selalu ada kemungkinan akan berubah. Dan kita melihat juga dari ayat firman Tuhan kita baca bagaimana ketika Hana melihat hal ini dalam kehidupannya. Ketika ada Penina selalu menyombongkan diri dengan keadaannya, di mana dia telah terlebih dahulu mempunyai anak. Sedangkan Hana mengalami satu keadaan mandul, belum mempunyai anak. Dan seringkali Penina mengejek, menghina tentang keadaan Hana. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan membela, Tuhan memberkati Hana. Sehingga disinilah dia belajar, jangan sampai ketika apa yang ada dalam kehidupan kita membuat kita berkata-kata sombong, menjadi angkuh dengan keadaan kita dan diingatkan kepada kita pagi hari ini. Kenapa ojo dumeh di sini? Kenapa kita jangan selalu berkata sombong, angkuh, tetapi untuk kita belajar rendah hati, untuk kita memahami bahwa kita tahu di sini dikatakan karena ada Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dalam Bilangan 14 ayat 28 juga di sana dikatakan bagaimana dikatakan dengan perkaitan perkataan kita dengan Allah. Di situ dikatakan bahwa Allah juga Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, mari di sini kita belajar bagaimana kehidupan kita hari-hari ini, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita apapun, jangan sampai kita menjadi jemawa Bapak Ibu. Tetapi mari biarlah kalau Tuhan percayakan satu jabatan, kedudukan apapun dalam hidup kita, semua karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua itu hanya dikatakan sebagai satu amanah dan dikatakan Tuhan yang menguji segala perbuatan kita. Tuhan yang menguji segala apa yang dalam kehidupan kita. Tapi biarlah mari Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di sini, jagalah perkataan kita. Jangan ada perkataan yang sombong. Tetapi kita mau biarlah perkataan kita perkataan yang memberkati. Milikilah perkataan Kristus. Perkataan Kristus adalah perkataan yang selalu menguatkan iman, yang selalu ingin meneguhkan kehidupan setiap orang-orang ada sekitar kita. Dan saya percaya bahwa hati-hati dengan perkataan kita. Karena dengan perkataan itu juga yang akan membuat kita hari-hari ini, Bapak Ibu, belajar dari keadaan hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita diingatkan pagi hari ini sekali lagi, ojo dumeh. Semua yang kita miliki, kekuasaan, kekayaan, kedudukan, kelebihan apapun yang kita dimiliki itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan ingat, Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang sanggup menghakimi setiap perbuatan kehidupan kita. Dan Dia Allah yang Maha Hidup. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu pun yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Jadilah tetap memiliki kehidupan yang bijak. Jadi kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Lewat setiap apa yang Tuhan percayakan, nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur, secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Terlebih khususnya setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ada dalam kedudukan pemerintahan. Baik dalam legislatif, dalam segala apapun. Tuhan tolong kehidupan mereka. Jangan mereka menjadi sombong dengan keadaan mereka. Tapi Tuhan tolong ingatkan, miliki rasa takut akan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan percayakan supaya mereka menjadi berkat. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Tapi biarlah kehidupan mereka lewat kedudukan, lewat kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat
untuk kemajuan kesejahteraan bangsa ini, terlebih untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu hari-hari ini, untuk kami juga diingatkan akan kehidupan kami. Apapun yang kami miliki, kami punya semua hanya karena Tuhan. Dan Engkau Allah yang Maha Tahu menilai seluruh kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami terus menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami semua. Terpujilah Tuhan. Inilah menjadi doa kami, perenungan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.